Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz. Yang pertama di halaman kedua di surat Al-Isra ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Al-Isra ayat 35. Berkaitan dengan ayat tersebut, saya pernah bekerja di sebuah toko pertanian. Di saat bikin dagangan pupuk eceran, saya sering dikode oleh majikan agar takaran timbangan jangan difulkan 1 kilo. Soalnya nanti kepaten timbangan yang banyak atau tidak jadi satu sak, yakni 50 kg, tidak jadi 50 bungkus. Saya sudah sering mengingatkan beliau, tetapi tidak dihiraukan. Yang demikian itu, halalkah gaji yang saya terima? Dan saat ini saya sudah keluar karena saya merasa tidak nyaman dengan cara berdagang beliau, Ustaz. Kamu sebagai pegawai disuruh majikanmu untuk berbuat curang, sedang kamu mau, itu kamu terkena ayat, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita boleh tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan dan mengarah ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sekali-kali kamu bantu-membantu dalam perbuatan dosa. Ini kamu berbuat curang itu dosa. Nah, saya cuma disuruh, lah ya kamu mau itu berarti kamu membantu dalam kecurangan. Dosa itu. Ya. Kalau kamu dapat gaji harus berbuat dosa, curang, ya tidak halal kamu. Kamu dapat digaji dengan syarat kalau kamu mau berlaku curang. Kan tidak halal itu. Mulai wong ngaji itu penting, ya. Kamu belum ngaji kan enak-enak itu. Bareng ngaji, nanggori ayat ini teringat kelakuannya yang dulu. Ya, apalagi? Halaman 3. An Amirin qol sami'tu Nu'man bin Bashirin yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nasi faman ittaqal musyabbahati istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati kara'in yar'a haulal hima yushiku an yuwaqi'ahu ala wa inna likulli malikin hima ala inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Rawal Bukhari. Dari Amir ia berkata, saya mendengar Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Dan di antara keduanya itu ada beberapa perkara syubhat atau samar-samar yang kebanyakan orang tidak tahu. Apakah dia itu masuk bagian yang halal ataukah yang haram? Maka barang siapa yang menjaga diri dari yang samar-samar, berarti ia membersihkan dirinya untuk agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa mengerjakan yang samar-samar, hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam yang haram. Sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan.
dia hampir-hampir akan jatuh padanya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan. Dan ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula lah jasad itu seluruhnya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 19. Mohon penjelasan dari hadis ini, terutama contoh dari yang subhat atau yang samar-samar, karena kami takut di dalam hadis itu disebutkan perkara subhat, hampir ia akan jatuh ke dalam yang haram, Ustaz. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan al halalu bayinun wal haramu bayinun. Bayin itu artinya jelas. Dan misalnya itu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ya, ini jelas ini halal, ini jelas haram. Ya, contohnya aja misalnya, ya, kalau saudara mau makan daging ayam itu halal apa haram? Jelas kan? Daging babi halal apa haram? Haram, jelas. Daging ayam halal, daging babi haram. Tapi kamu membeli daging ayam di pasar yang sudah sembelian. Masuk pasar itu kamu membeli daging yang biasa loh, di pasar sudah dibubuti, sembelih tinggal bawa pulang, tinggal masak. Nah, di situ halal apa haram? Kalau ayamnya tadi halal, tapi karena kamu jual masuk di pasar tadi, ya, sedang kamu tahu di pasar itu, ya, sekarang orang jual ayam sudah diranjang itu mati, itu di pasar pun payu. Kalau zaman dulu ayam mati itu dibuang. Sekarang walaupun sudah kebacot mati, bawa masuk pasar laku, dijual. Nah, terus nanti dijual sudah disembelih, sudah dibubuti bulunya itu, nah dijual di situ. Bekas sembeliannya juga ada, mau disembelih. Tapi kita perlu sembeliannya tadi halal apa tidak? Disembelih tadi sudah mati baru disembelih atau memang masih hidup disembelih? Sama. Yang kedua, andai kata masih hidup sudah disembelih, yang menyembelih itu siapa? Yang menyembelih orang kafir atau orang Islam? Kalau sembelihan orang kafir itu haram, ya, haram. Nah, maka itu jadi kalau kamu beli ayam yang masuk di pasar itu sudah dalam keadaan sembelihan, tinggal beli, bawa pulang, tinggal masak lah. Sembelihannya itu jadi ragu, halal apa haram? Tidak jelas itu. Mengapa tidak jelas? Kalau ayamnya jelas halal, tapi sembelihannya tadi. Nah, ini jadi syubhat itu seperti itu. Nah, maka Rasulullah menjelaskan, ya, karena orang tidak tahu kebanyakan. Ngertinya wes pokoknya ini ayam halal. Yang syubhat itu tidak banyak tahu. Maka hanya karena tidak banyak yang tahu, lebih baik ini masuk halal apa masuk haram. Rasulullah memberikan nasihat, gitu. Digambarkan seperti penggembala kambing di tempat dekat tanah larangan. Ya, setiap raja, digambalannya raja tadi ya, mempunyai tanah larangan. Maka jangan sampai kalau kita melihara atau menggembala kambing atau sapi dan sebagainya di tepi tanah larangan itu, bisa jadi kamu nanti tidak tahu sapi atau kambing yang kamu gembala di itu nanti nyerenggut tanaman yang ada di kebun larangan tadi. Nah, kebun larangan inilah
lebih selamat kamu jauhi. Nah, larangan Allah itu segala sesuatu yang haram. Yang haram. Maka kalau syubhat tadi lebih cenderung kepada yang haram, maka lebih baik dijauhi. Jauhi. Jangan sampai kita dekat kepada yang haram, bisa jadi kita jatuh ke situ. Penggembala kambing tadi bisa jadi wong itu tanah larangan, ya. Kalau tidak kamu awasi dengan betul, kambingmu nanti masuk ke kebun tanah larangan tadi. Ya, ini kena hukuman kan? Nah, tanah larangan Allah di sini dijelaskan adalah apa? Haram. Hal-hal yang haram itu yang dilarang oleh Allah. Maka syubhat itu lebih dekat kepada yang haram, lebih baik dijauhi daripada kamu mendekat hal-hal yang syubhat tadi. Nah, itu terangkan dah. Tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan. Semua yang diharamkan itu daerah larangan Allah. Gitu? Haramkan. Oleh karena itu ketahuilah, ya, di situ sekarang ya, sesungguhnya dalam jasad manusia, ya, ala inna imallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Jasad manusia ada segumpal daging, gumpal darah. Ya, gumpal darah itu. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah tadi baik, segumpal daging ada darah apa di rongga manusia itu baik, seluruh jasadnya menjadi baik. Wa idza fasadat jasadu kulluhu. Tetapi kalau segumpal daging tadi rusak seluruh badannya. Yang dimaksud segumpal daging tadi apa? Yaitu dianggap wahya al-qalb, yaitu hati. Maka hati manusia itu sangat menjadi penentu. Kalau hatinya baik, manusia itu akan jadi baik. Tapi kalau hatinya rusak, seluruhnya badannya rusak. Maka hati yang baik dia akan lebih menjauhi hal-hal yang syubhat tadi, walaupun syubhat belum jelas halal haramnya, lebih jauh daripada hal yang syubhat akan lebih selamat. Kalau nanti kita lebih mendekati kepada yang syubhat, kalau ternyata jatuh kepada yang haram, dosa kan kita. Tapi kalau jauh lebih baik karena itu daerah larangan. Kalau syubhat saya dekat-dekat di situ bisa jadi kita terkena jatuh kena yang haram nanti. Nah, itu benar hati. Kalau hati yang bersih daripada ini yang meragukan, tinggal hadis Nabi pun sudah menjelaskan tak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu, ya. Kerjakan yang kamu tidak ragu. Saya membeli makanan ayam, daging ayam di sini kok ragu ya? Ragu tinggalkan. Jangan ragu, pokoknya nanti kalau makan baca bismillah halal. Nek ngono renek barang haram mbok bismillah tok wis halal kabeh. Ya. Nah, kalau ragu tinggal. Saya yakin tidak ragu. Yakin tidak ragu gimana? Saya tahu yang jual di pasar ini orangnya Islam. Dan saya tahu sendiri juga tidak mau membeli bangkai tidak mau. Saya tahu, kalau kamu tahu sendiri namanya tidak syubhat. Kamu tahu sendiri. Penjualnya juga muslim, kalau menjual daging yang ayam yang sudah dibubut itu kamu tahu sembelih sendiri dalam keadaan hidup, nah berarti tidak syubhat, itu bayin namanya, jelas halalnya. Ya, apalagi brosur halaman 5, Ustaz. An Abi Barzatal Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Barza Al-Aslami ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak akan bergerak kedua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sehingga ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia membelanjakannya, dan tentang badannya untuk apa dia memanfaatkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dimaksud ilmu di sini, yakni ilmu tentang ilmunya untuk apa dia gunakan, apakah ilmu agama saja atau ilmu dunia dan agama, Ustaz? Semua ilmu. Ya. Kamu punya ilmu untuk apa? Digunakan untuk apa? Ya. Kalau ilmu itu bermanfaat, kamu berikan kepada orang lain sehingga orang lain bisa mengambil manfaatnya dari ilmu yang kamu ajarkan tadi, kamu dapat pahala. Tapi kalau ilmu itu membawa maksiat, kamu ajarkan pada orang lain sehingga orang lain mengamalkan ilmumu tadi jatuh kepada maksiat, kamu walaupun tidak melakukan kemaksiatan, tetapi kamu mengajarkan ilmu kepada orang untuk maksiat tadi, kamu dapat dosanya juga. Ya. Karena manusia itu kata Nabi sebaik-baik manusia yang bermanfaat atau manusia yang lain. Khairun nas amfahum linnas. Maka ajarlah ilmu kepada manusia yang sekiranya bermanfaat. Jangan mengajarkan yang tidak bermanfaat, apalagi bisa membawa maksiat. Ya. Jangan ngajari orang carane, ya, cara mau mencuri masuk rumah model sekarang tidak perlu mbabah tembok seperti zaman dulu. Ya. Sekarang ini mudah, cukup aja lewat jendela. Ya, kamu punya ilmunya untuk buka pintu jendela tadi bagaimana dengan gerai kecil apa bagaimana kamu ajarkan. Jadi rasa rekor kalau kamu ajarkan kepada orang itu akhirnya diprakteknya betul. Ya. Berarti kamu mengajarkan suatu perbuatan yang membawa maksiat, dosa kamu. Ya. Satu contoh, hal-hal yang lain banyak. Apa aja yang pokoknya hal-hal yang membawa kepada menjurus kemaksiatan kamu ajarkan. Apalagi? Hadis yang di bawahnya. An Abi Sa'idin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyi was-siddiqina wasyuhada'i. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pedagang yang jujur lagi menjaga amanat akan bersama nabi-nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi. Berkenaan dengan hadis tersebut, ketika saya berdagang, sering berjanji kepada pembeli, barang pesanan akan jadi misal tanggal 10. Tetapi ternyata tanggal 10 barang belum jadi. Karena kalau saya langsung bilang tidak bisa jadi di tanggal 10, biasanya pembeli tidak jadi pesan. Apakah sikap saya itu termasuk tidak jujur? Karena ketika saya alasi tanggal 20, memang barangnya baru bisa jadi dan pembeli ada yang tidak apa-apa karena mundur dan ada juga yang marah. Rasa tekon rasakno kuwi ngapusi apa ora? Dia jelas menipu, bohong itu. Kamu tahu sebetulnya jadinya tanggal 20 kamu tahu. Tapi kalau saya katakan tanggal 20 nanti jangan-jangan tidak jadi pesan pada saya. Sudah diajak kayak tanggal 10. Nah, ya pesan. Nah, ternyata tanggal 10 tidak jadi dan kamu tahu memang tanggal 10 enggak jadi. Kamu mengatakan tanggal 10 itu sudah bohong. Itu ciri munafik. Orang munafik itu idza hadatsa kadzaba, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji mengingkari. Janjimu tanggal 10 ternyata didatangi jam 10 belum jadi, mengingkari itu
Nah, itu cara kemunafikan. Jangan ditiru. Lebih baik kalau kamu orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah dengan perkataan yang jujur, yang baik. Kalau kamu tanggal 10 belum jadi dan kamu tahu, ya katakan jadinya tanggal 20. Kalau mau jadi pesan pada saya tanggal 20. Kalau tidak jadi tidak masalah. Daripada kamu kecewakan bahwa hapus sisik itu ya tuh. Jangan khawatir. Seolah-olah kamu kan kalau saya tidak menipu begini nanti nggak dapat rezeki. Sudah pesan saya kok. Sedang Allah perintahkan kulu imma fil ardi halalan thayyiban. Ini Allah tuh memerintahkan supaya mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Masa Allah memerintahkan halalan thayyiban, kamu dengan cara yang jujur khawatir tidak dapat rezeki, yang membagi rezeki siapa? Allah. Ya, maka itu tidak usah khawatir kalau melaksanakan tuntunan Allah, janji Allah itu pasti tepat. Kalau saudara maunya begitu, orang mungkin sekali itu pesan pada kamu. Hari berikutnya mau pesan lagi udah enggak lah, paling sana ngapusi kok. Ya, pesan nanti katanya tanggal 10 ternyata tanggal 20 baru jadi. Nanti mau pesan lagi, andai kata pesan kepada kamu nanti pesan ya jadinya tanggal 5, dia sanksi juga 5 tenan apa 15 gitu loh. Nah, jadi sudah ucapan itu membuat orang ragu juga. Maka kalau kita katakan apa adanya, kalau misalkan tanggal 20 ya tanggal 20 betul. Perkara tidak jadi ya lebih baik tidak jadi daripada saya menipu kamu. Percayalah apa yang dikatakan dengan jujur, baik, itu diridhoi Allah. Nah, kadang-kadang orang pedagang khawatir dapatnya laku harus dengan bohong. Itu sudah tidak betul, itu cara kemasukan sifat munafik tidak merasa. Apalagi? Halaman 6 masuk ke halaman 7. Ani bin Umar qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tu'amin wa qad hasanahu sahibuhu fadakhala yadahu fihi fa idza tu'amun rati'un faqala bi hadza ala hidatin wa hadza ala hidatin faman washana falaysa minna. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati orang yang menjual bahan makanan yang penjualnya itu memuji-muji dagangannya. Kemudian beliau menusukkan tangan beliau ke dalam dagangan itu dan ternyata bahan makanan itu buruk. Maka beliau bersabda, jualah ini yang baik tersendiri dan jualah ini yang buruk tersendiri. Barang siapa yang menipu kami bukanlah dari golongan kami. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaan, apakah sebagai pedagang kita tidak boleh memuji barang dagangan kita jika barang dagangan kita memang baik, Ustadz? Contohnya selalu menerangkan manfaat air minum dibandingkan dengan minum air minum kemasan yang lain, bisa menghilangkan pegal-pegal di pinggang dan lain sebagainya, Ustadz. Kalau kamu mengatakan apa adanya, namanya tidak memuji-muji. Ya, air minum baik. Kalau minum air minum ini bisa menghilangkan pegal-pegal. Ternyata yang sudah minum itu ya pegel isih. Ya dah? Pegal-pegal itu bukan karena tuh air minum tuh sembuh, enggak. Ya dah? Pegal itu ada sebab tersendiri. Nah, mestinya kalau kamu yakin minum air ini, saya jamin ini bisa menghilangkan rasa haus. Nah, gitu. Nek ngono bener, nek ngilangke pegel dong karuan. Ya, wong nyatane banyak minum air itu ya pegel isih. Pegelnya itu bukan karena pegal itu bisa ya menurut kedokteran mungkin karena ada kristal batu-batunya di ginjalnya ada kristal. Kalau kamu minum buahnya itu nanti bisa hilang kristalnya. Nah itu baru mungkin pegel hilang. Kalau pegelnya tadi karena kristal.
1 ginjal ya, ada kristalnya. Lalu kok pegelnya bukan karena itu kok, gitu? Ya enggak bisa, pegel kan mau kekeselen. Kalau ngangkat apa tadi mungkin. Nah, jadi jangan uji, pokoknya jelaskan saja ini air minum. Jadi kita air minum kafur itu kan sudah diuji di laborat, ya ini betul-betul di mineral, ya belum disajikan diuji di laboratorium fisika, laboratorium kimia, hasilnya begini, ya begitu. Dan itu pun tidak boleh dengan menjelek-jelekan air minumnya orang lain. Misalnya kafur ini lebih baik daripada Aqua, lebih baik daripada Yakila, lebih baik apa saja ini yang paling baik, tidak boleh begitu itu. Ya, membaik-baikkan dagangannya sendiri dengan menjelek-jelekan dagangan orang lain itu tidak boleh. Ya, silakan apa adanya, kamu jualnya air minum seperti itu, ya sudah, tidak usah jelekan yang lain. Apalagi halaman 9 masuk ke halaman 10. An Ka'bi bin Ujrata qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Ka'bu bin Ujrata innahu la yadkhulul jannata lahmun wa damun nabata ala suhtin an-naru aula bihi ya Ka'bu bin Ujrata an-nasu wadiyani fa ghadin fi fikaki nafsihi fa mu'tiquha wa ghadin mubikuha. Ya Ka'bu bin Ujrata as-salatu qurbanun was-sadaqatu burhanun was-shaumu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yadhhabul jalidu 'ala sofa. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Ka'ab bin Ujrah dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari barang yang haram. Neraka lebih pantas baginya." Hai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu memasuki waktu pagi ada 2 macam. Pertama, orang yang mampu menahan nafsunya, maka dia membebaskannya dari neraka. Kedua, orang yang membinasakan dirinya. Hai Ka'ab bin Ujrah, sholat itu pendekatan diri kepada Allah. Sedekah itu tanda bukti keimanan. Dan puasa itu perisai. Sedekah bisa menghapus dosa, sebagaimana meluncurnya hujan es di atas batu licin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah jelas itu Pak. Yang kurang jelas apa? Di sini disebutkan, hai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari barang yang haram. Ya, jadi kalau kita makan, makanan yang kita makan makanan yang haram, makanan masuk ke tubuh kita nanti akan jadi daging, jadi darah, jadi sumsum dan sebagainya. Kalau itu hasil daripada makanan yang haram, haram masuk surga. Haram masuk surga. Maka kita makan itu makan apa aja lah. Perintahkan oleh Allah yang halal. Ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton. Hai orang yang beriman, makanlah apa yang ditumbuhkan Allah di bumi ini yang halal dan yang baik. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kalau setan mau makan nggak peduli halal haram, yang penting seleranya ada kemauan, makan gitu aja. Itu pun nggak peduli entah ini halal atau haram. Nah, kalau makanan itu yang kamu makan makanan haram, makanan yang kita makan itu tumbuh jadi daging, tumbuh jadi sumsum, tumbuh jadi darah. Nah itu nanti kalau makanan yang haram, tumbuh-tumbuh daging tadi, darah, daging, sumsum yang dari makanan yang haram, haram masuk surga. Dengan kata lain, orang yang makanannya haram tidak mungkin bisa masuk surga. Ya, apalagi minumannya juga haram, pakaian yang dipakai pun haram. Jangankan haram masuk surga, surganya jelas tidak mungkin, doanya pun tidak dikabulkan. Maka kalau kita menginginkan doa kita dikabulkan,
Ya, syarat terkabulnya doa di samping usaha dan memohon, makanannya harus halal, minumannya harus halal, pakaian yang dipakai pun harus hasil yang halal. Kalau pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, kok berdoa sampai ngiler-ngiler tuh ora dadi, tidak akan dikabulkan doanya. Jadi makanan haram itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Nih, maka di situ Rasulullah menerangkan tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih pantas baginya. Jadi kalau tidak masuk surga berarti kan masuk neraka. Ya, itu. Hai Ka'ab bin Hujrah, manusia itu memasuki waktu pagi ada dua macam. Pertama, orang yang mampu menahan nafsunya. Masuk pagi, apa yang dilakukan tuh, kalau itu bisikan hawa nafsu ditahan, jangan dilakukan. Karena inna nafsa la ammaratun bisu, hawa nafsu itu selalu mengajak yang jelek. Maka masuk waktu pagi, kamu menahan keinginan hawa nafsunya. Itu manusia satu. Yang kedua, dia berarti kalau dia menahan hari nafsunya tadi, dia sudah membebaskan dirinya dari neraka. Ya. Jalan menuju neraka itu kebanyakan mengikuti bujukan hawa nafsu. Sedang hawa nafsu selalu mengajak yang jelek, maka itu tempatnya di neraka. Kedua, orang yang membinasakan dirinya. Orang yang membinasakan dirinya. Ya. Jadi kalau dia itu membahasakan dirinya, berarti bangun tidur pagi itu tidak, ya, untuk mentaati Allah, tidak berbuat baik, membinasakan diri, memilih jalan yang sesat, yang merusak dirinya. Hai Ka'ab bin Ujrah, sholat itu pendekatan diri kepada Allah. Sholat, ya. Sedekah itu tanda bukti keimanan. Tanda orang yang beriman tidak bakhil, dia mau sedekah. Kalau orang bakhil itu bukan orang yang beriman. Dalam Al-Quran dikatakan orang bakhil itu orang munafik. Ya, orang munafik itu ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Orang munafik itu suka mengajak kepada yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf, dan menggenggamkan tangannya. Menggenggam tangannya itu maksudnya tanda kebakhilan. Tidak pernah mau membuka tangannya memberikan sedekah, tidak mau. Nah ini bakhil itu. Ya, maka disitulah, ya, sedekah tanda keimanan. Puasa itu perisai. Perisai itu tameng. Yang puasa harus menahan diri. Puasa tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus saja, tapi menahan diri dari segala sesuatu yang merusak nilai-nilai puasa. Bicara kotor tidak boleh, wong puasa kok bicara kotor. Tidak puasa aja bicara kotor nggak boleh. Kalau kamu orang yang beriman, dikatakan oleh Rasulullah itu falyaqul khairan au liyasmut. Kalau orang yang beriman kalau bicara yang baik. Kalau sekira akan bicara baik, yang mau keluar kok bukan jelek saja, ditahan, tidak usah ngomong, lebih baik diam. Nah, maka perisai, sedekah bisa menghapus dosa. Nah, orang yang ini tadi tidak mau sedekah, orang munafik itu, padahal sedekah itu bisa menghapus dosa. Sebagai diterangkan di sini, sebagaimana meluncurnya hujan es di atas batu licin. Batu licin tertimpa hujan lebat, kira-kira di atas batu itu bersih apa enggak? Bersih. Lah, kemarin orang kafir itu seperti itu. Ibaratnya debu ada di atas batu licin tertimpa hujan deras. Nah, debunya masih ada enggak? Enggak ada. Sudah hujan habis. Maka digambarkan sedekah itu bisa menghapus dosa, ya, sehingga kalau kamu menguasai sedekah, ibaratnya batu licin ketimpa hujan lebat, lah bersih, artinya dosanya habis. Ya, kalau kamu mengeluarkan sedekah dengan mengharap ridhonya Allah, jadi sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Nah, maka jangan-jangan kita jadi orang bakhil. Bakhil itu
Orang mengira bakhil itu baik. Ya, padahal dikatakan oleh Allah bakhil itu buruk. Harta yang kamu bakhilkan nanti akan dikalungkan di lehermu pada hari kiamat nanti. Ingat kembali ayo surat Al-Imran 180 itu. Nanti akan dikalungkan di lehermu. Kalau kamu keluarkan sedekah, dosa-dosamu bisa diampuni oleh Allah karena sedekah itu. Tapi sedekah tok ora gelem salat. Ya, dosa enggak? Nah, sedekah orang yang mendapat sedekah bisa menghapus itu untuk orang Islam, orang salat. Kamu sedekah, kamu bayarkan, kamu nolong orang miskin, orang fakir, orang anak yatim, kamu tolong dengan hartamu, tapi kamu enggak mau sholat. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada nilainya. Ya dibaca. Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya kan? Harta itu kita yang memberi Allah. Sedang Allah memerintahkan supaya keluarkan harta itu untuk sedekah, untuk zakat dan sebagainya. Ya, belanjakan di jalan Allah. Anfiqu fi sabilillah. Belanjakan hartamu di jalan Allah. Jadi kamu kikir, bakhil. Ya, wong golek duit ya angel kok kon sedekah. Pemenang zaman sekarang cari duit itu susah, ya. Maka terus kamu jadi orang bakhil. Ya, padahal walaupun mencari uang susah, kenyataannya diberi oleh Allah. Ya. Nah, kalau kita diberi oleh Allah jangan seperti Qarun. Qarun itu karena kesombongan dan kekirannya diingatkan orang, ya ta? Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Carilah bahagia hidup itu di akhirat. Ya. Tapi dunia jangan kamu lupakan, tapi juga berbuat baiklah kepada manusia seperti Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberi harta yang banyak. Maka jangan kamu jadi orang bakhil. Ya, bagikan hartamu itu, berikan sedekah pada orang lain. Nah, maka bangkit kesombongannya. Maka karena dia mengira bakhil itu baik, ya, timbang harta saya berikan orang percuma, ya, seolah-olah tidak ada manfaatnya. Padahal diterangkan hadis tadi kamu sedekah itu menghapus dosamu. Ya, dan kamu bakhil, jangan kau kira baik bakhil itu. Bakhil itu buruk bagi kamu dan nanti di hari akhirat, hari kiamat nanti, ya, kamu harta yang kamu bakhilkan nanti akan dikalungkan di lehermu. Orang sudah tidak membawa harta, orang bakhil masih membawa harta. Nah, untuk apa itu? Ketika kita suruh belanjakan di dunia ini manfaat bagi kamu bisa menghapus dosa-dosamu, nggak mau. Sekarang di akhirat hartamu masih kamu bawa semua itu untuk apa nanti? Mau berikan siapa? Nah, rugi lah. Maka orang itu orang yang rugi. Nah, biasanya orang bakhil itu orang munafik. Kalau dia mengaku Islam kok bakhil itu munafik. Ya, maka dikatakan oleh Allah orang munafik itu ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Sukanya menyuruh yang jelek, mencegah yang baik, dan menggenggamkan tangannya. Menggenggamkan buat tangannya maksudnya lambang kebakilan. Tidak pernah mau membuka tangannya memberikan pada orang lain. Digenggamkan, lambang kebakilan. Itu orang munafik.
Ya, jadi orang sedekah itu bisa menghapus dosa. Gambarannya seperti bagaimana meluncurnya hujan es di atas batu licin. Batu licin kejatuhan hujan lebat tentu bersih. Gitu ya. Itu maksudnya hadis itu. Apalagi hadis yang di bawahnya. An Abi Bakrin As-Siddiqi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharamin. Rawahu Abu Ya'la Al-Mausili. Dari Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga jasad yang diberi makan dengan barang yang haram. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mausili. Berkenaan dengan hadis tersebut, Ustaz, bagaimana cara bertaubat dan membersihkan badan yang sudah terlanjur kemasukan barang yang haram dan menjadi rusak? Dulu, sewaktu SD, saya pernah makan telur ayam dari ayam tetangga saya yang bertelur di kandang ayam saya. Sedangkan saya tahu kalau itu ayam milik bude saya, yang bude saya tidak tahu sampai sekarang ini, dan beliau sudah meninggal, Ustaz. Apa yang kamu tanyakan? Bagaimana cara bertaubat membersihkan badan yang sudah kemasukan barang yang haram? Ya kebaca tuh. Ya, kalau tadi telur ya diogrok-ogrok kayak mutah kalau. Apa mau begitu? Kan tidak mungkin. Ya. Maka perbuatan yang sudah terlanjur dilakukan itu membawa dosa, ya, bertobatlah. Kullu bani Adam khotta'un. Setiap manusia itu pasti punya dosa, punya salah. Ya, tidak ada orang tanpa punya dosa itu enggak ada, kecuali Nabi. Ya, nah, sebaik-baik orang yang bersalah segera bertobat. Bertobat itu artinya at-taubatu al-laum. Tobat itu penyesalan, menyesali. Kenapa saya dulu kalau ayamnya bude telur di sini malah tak cepai pakan biar ngendok naik ini terus. Nah, terus kamu habisi, tidak ngomong. Ya. Kenapa? Padahal itu tahu, kok tidak kamu berikan. Nah, milik telur saja. Ya, sudah terlanjur berbuat. Ya, maka itu bertobat, jangan terulang lagi. Kemudian apa yang kamu lakukan dosa tadi diikuti kebaikan-kebaikan. Maka Nabi juga mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata innal wa adbi sayyatal hasanata tamkuha. Ya dah? Di situ diterangkan, wahai manusia, ya orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa. Ya. Ikutilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan-kebaikan akan menghapus. Jadi kebaikan itu innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus kejahatan. Maka dengan bertobat, menyesali apa yang dilakukan, kemudian tidak mengulangi lagi, sebagai imbalannya dosa yang sudah dilakukan kemarin itu sekarang diperbanyak kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang banyak itu nanti bisa menghapus dosa-dosa. Nah disitulah. Maka dari itu jangan sampai kita, apalagi Pak Dimi sudah meninggal, mau andai kata kamu terus ngomong telurnya dibalekke ditikel kene sing arep balekke ya piye wong budhemu wis mati. Nah, maka itu sudah disesali. Mohon ampun pada Allah, istighfar, diperbanyak kebaikan. Kalau kemarin suka mengambil haknya orang lain, sekarang banyak keluarkan sedekah. Hadis yang baru aja dibaca tadi, sedekah itu bisa menghapus dosa. Jadi untuk mengimbangi dosa-dosanya, keluarkan sedekah itu. Dan tidak akan mengulangi perbuatan dosanya lagi. Nah, insya Allah di samping itu istighfar, mohon ampun pada Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni. Apalagi
Kembali ke halaman 6 Ustaz. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal harami. Rawal Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang suatu masa ketika itu orang tidak lagi mempedulikan apa-apa yang dia dapatkan, apakah termasuk yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Saya seorang pekerja di toko bangunan yang jual keramik. Dalam satu dus keramik tersebut kadang ada yang pecah. Kemudian yang pecah tersebut saya masukkan ke lembaran yang dalam supaya tidak terlihat oleh pembeli. Apakah saya termasuk gambaran? Apakah perbuatan saya ini termasuk gambaran dari hadis tersebut, dan apakah saya termasuk bantu-membantu dalam pelanggaran, Ustaz? Ya itu persis orang gambaran, persis ya kayak balakon itu. Ya, jelas. Nah tahu itu barang pecah, mestinya tidak laku dijual. Lah kok dilebokke nggon sing di paling dalam ben ora ketok. Nah itu jelas penipuan loh itu. Curang. Ya. Nanti kalau kali ada catat itu, kamu tahu. Misalnya sing tu tadi komplain, wah kemarin ada yang pecah satu tegelnya. Itu mungkin pecah kamu bawa naik mobil atau naik truk tadi dalam perjalanan, nah, pecah. Padahal pecahnya wiwit awal kamu masukkan udah pecah. Nah, ya curang lah. Kalau dimintai pertanggungan jawabnya, tidak berhenti begitu saja, bohong. Maka curang, bohong itu gandengane. Ya, bohong itu munafik, curang ya munafik. Ya, maka Nabi mengatakan idza hadatsa kadzdzaba, kalau bicara bohong, wa idza wa'ada akhlafa, apabila janji ingkar, wa idza tumina khana, kalau diberi kepercayaan khianat. Kamu jadi pengkhianat tadi. Ya, barang yang dibeli itu tentu andai kata kamu aja yang diberi barang pecah mesti tidak mau. Kenapa orang lain beli, kamu beri barang yang andai kata terjadi pada kamu pun kamu nggak mau. Ya, jadi amanat khianat juga kan. Apalagi Si A memesan barang pada si B sebanyak 10 paket produk, akan diambil secara bertahap. Harga sudah disepakati bersama dan sama-sama ridho. Si A minta bonus, sudah diberikan, meski pesanan belum diambil semuanya. Akan tetapi, selang beberapa lama, pesanan baru diambil 6 paket. Si A mengetahui tempat lain yang menjual harga di bawah yang disepakati tadi dengan si B. Akhirnya, si A tidak melaksanakan kewajibannya, yakni tidak mengambil semua pesanan. Si A memutuskan secara sepihak dan membeli produk yang tadi dipesan kepada penjual yang bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Padahal si B sudah menyiapkan semua pesanan. Menurut pandangan Islam, hal seperti itu bagaimana, Ustaz? itu mengingkari janji, itu sudah jelas. Janjinya pesan 10. Ya tahu disiapkan 10. Lah kok akhirnya tidak mengambil semuanya, malah ngambil tempat lain. Lah berarti mengingkari janji itu. Apalagi ambil tempat lain tidak ngomong. 10 pesanan yang sudah disiapkan untuk kamu tadi, ada orang mau beli tidak boleh, memang itu sudah dipesan kamu. Ya, ternyata ditunggu-tunggu tidak diambil. Nah, berarti kan bikin rugi orang lain. Ya. Nah, mestinya kalau memang kamu tidak jadi, paling tidak itu ngomong. Ya. Ya. Ternyata saya mendapatkan harga yang lebih murah daripada beli di tempat kamu.
Ya sudah, ini saya ambil karena udah pesan, lain waktu saya akan ambil tempat lain saja gitu. Yang sudah dipesan, sudah disiapkan ngoyo-ngoyo, ya harus diambil itu. Jangan kamu terus tidak jadi, namanya mengingkari janji.